Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Marvin. Pria amburadul, nggak good looking, penderita asma ini selalu dibully di lingkungannya. Bahkan saat Marvin bekerja, ia tak luput dari bulian anak-anak komplek. What is going on in here? Outstanding. A real police officer. Namun, Marvin yang bercita-cita sebagai polisi ini tak pernah menyerah. Ia selalu memandangi foto ayahnya agar lebih termotivasi. Hingga untuk kesekian kalinya, Marvin kembali mengikuti tes Akademi Ladusing di sana. Dengan susah payah, Marvin melewati rintangan-rintangan itu, tapi ya begitu. Dengan kegagalan demi kegagalan yang dialaminya membuat Marvin selalu menjadi bahan bulian teman-temannya saat nongkrong. Namun ada dua sahabat Marvin bernama Fatty dan Miles yang selalu menyemangatinya untuk menghadapi pahitnya kenyataan. Saat Marvin pergi ke toilet, ia juga tak sengaja bertemu gadis idamannya yang bernama Rihanna. Ya, walaupun sedikit gugup, tapi Marvin sangat senang dengan momen ini. Berkat semangat dari sahabat dan gadis cantik idaman itu membuatnya termotivasi. Hingga ia melihat sebuah iklan susu luwak lalu memesannya. Our potent supplement is made up of 25%. You'll get 2 cartons of Badger milk for the price of your milk. Singkat cerita, Marvin yang bekerja sebagai pengumpul barang bukti ini tiba-tiba menerima laporan tentang sebuah perampokan. Namun saat Marvin menghubungi rekan-rekannya, ia tak mendapat respon sama sekali. Marvin pun memutuskan untuk solo lore pakai Edora. Dan di sini saya rasa penulisnya ngantuk cuy. Ada apa dengan kuda laut di tengah aspal, ya kan? Saat berusaha menghindari kuda di tengah jalan itu, si Marvin membanting setirnya sehingga terjun bebas hingga mobilnya hancur dan ia tak sadarkan diri. Lihat momen efeknya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, nampak seorang dokter misterius menemukan Marvin dan memodifikasinya dengan menggabungkan organ-organ hewan ke tubuh pria bertulang lunak tersebut. Setelah Marvin tersadar, ia pun bergegas pulang. Keanehan pun mulai terjadi. Anjing tetangga yang dulunya galak kini ketakutan sampai terkencing-kencing melihat Marvin. Barengan dengan hal itu, susu luwak juga datang. Ini juga Marvin tak memerlukan handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Bahkan kini Marvin mempunyai tenaga yang luar biasa sampai-sampai bisa balapan dengan pengendara banteng. Hingga langkah-langkah Marvin terhenti saat ia telah melihat Rihanna yang sedang jalan santuy bersama peliharaannya. Setelah beberapa obrolan garing, Marvin pun mengeluarkan hormon kebinatangannya. Dan siapa sangka itu malah membuat Rihanna terkesan. You know you could play frisbee with the dogs. Hey. Singkat cerita, saat Marvin menghampiri Miles di bandara dengan penciumannya yang super tajam, ia berhasil menangkap bos penyelundup narkoboy di dalam boolnya. He's got drugs on him. Check him. Oh. You'll be hearing from us.
Nah, dengan aksi keren itu, Marvin pun dipromosikan menjadi ladusing tanpa pelatihan. Dan kini, Marvin menjadi pusat perhatian para wartawan TV lokal. Setelah pelantikan Marvin, dokter yang memodifnya datang menemuinya. Ternyata diam-diam ia selalu mengawasi Marvin dan kini dokter itu beranggapan bahwa Marvin terlalu menarik perhatian. Oleh karena itu, dokter mengajak Marvin ikut tinggal di rumahnya. Namun Marvin yang masih berada di puncak karir tentu saja menolak ajakan tersebut. Dan oleh karena itu, Pak dokter pun terpaksa melumpuhkan si Marvin menggunakan tulu. Kemudian Marvin tersadar ia telah berada di rumah si dokter yang seperti kebun binatang. Si dokter juga memberitahu bahwa ia telah menggabungkan organ hewan-hewan di sini ke dalam tubuh Martin. Dan karena itulah sisi kemanusiaan Martin akan sulit mengontrol sisi kebinatangannya. Dokter itu pun menyarankan untuk tinggal bersamanya agar ia bisa dikontrol dan lebih aman. Namun lagi-lagi Marvin menolak dan meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, di hari pertamanya bertugas, Marvin mendapat briefingan dari atasannya. Bukannya mendengarkan, ia malah fokus ke tulang yang dimakan. Aduh. You belong to me. All best. Dan kini Mas sangat puas dengan pencapaiannya saat ini. Berpose keren mengatur lalu lintas persis apa yang dicita-citakannya dulu. Namun tiba-tiba seonggok daging pemancing hasrat lewat di depannya dan itu membuat sisi kuda jingkrak Mbah Tono keluar. Wah. Not going anywhere. Singkat cerita, Marvin yang lagi gabut pun memutuskan untuk mampir ke kediaman Rihanna. Namun saat Rihanna pergi ke belakang, Marvin berperilaku sangat brutal dengan ikan yang berada di akuarium itu. He was trying to get out. Dan bahkan, kini Marvin juga bisa berkomunikasi dengan ayam potong di sana. Dan hal itu membuat Rihanna tersenyum manis. Rihanna pun memperlihatkan semua hewan peliharaannya dan memperkenalkan satu persatu kepada Marvin. Namun bukan fokus ke Rihanna, ia malah adu mekanik dengan si Panse di sana. Lihat dulu lah biar kalian ketawa. Yeah, it's been proven. Some of them even have. Oh, that's incredible! I didn't know any of They get along better with animals than people. With animals, I just feel it's crazy. Calm down. What's the matter with you? Setelah pulang dari tempat Rihanna, Marvin pun mampir nongkrong ke toko Pak Haji bersama kedua sahabat baiknya. Di sini Marvin memberi kode-kode tentang naluri hewannya. Namun para sahabat belum menyadari hal itu. Hingga malam panjang pun telah berakhir dan Marvin terbangun di toko daging dengan perut yang sangat amat besar. Takut naluri kebinatangannya semakin menguasai, ia pun memutuskan untuk kembali menemui si dokter untuk menjelaskan semuanya. Tentu saja sang dokter tak kaget, ia sudah tahu bahwa Marvin akan kembali kepadanya. Oleh karena itu si dokter menyuruh Marvin tinggal bersamanya. Setelah menyajikan makanan yang sangat banyak, si dokter jadi tahu apa yang harus dilakukan agar menahan naluri kebinatangan Marvin, yaitu makan. Setelah sedikit pemberitahuan itu, Marvin kembali pergi meninggalkan si dokter dan perjodohan pun tertunda. Marvin dijodohin sama monyet, anjay. Hari pun terus berlalu. Marvin siap untuk menjaga acara besar Pak Wali Kota. Dengan satu tas stok makanan untuk menjaga naluri, ia siap melaksanakan tugasnya. Mampir dulu ngusir gangster. Why don't you get the hell out of here, Holmes? This is our neighborhood. That's it. We're going. You're a badass, aren't you, man? Sebelum sampai ke acara wali kota, atasan Marvin yang menyukai Rihanna pun menyempatkan untuk menyapanya dan mengajaknya untuk dinner. Namun Rihanna menolak dan beralasan telah ada janji dengan Marvin. Tentu saja hal itu membuat senior Marvin kesal. Masa iya atasan sepertiku kalah saing sama laki-laki seperti ini? Setelah itu si Johnny pun mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan dan mengingatkan Marvin agar bersikap baik di sana karena ini acara yang sangat amat penting. Awalnya sih semua baik-baik saja, namun tiba-tiba muncullah kucing oranye yang masuk ke wilayah kekuasaannya dan Marvin pun dengan insting anjingnya membuat acara itu berantakan.
He obviously failed. Aren't you that drug sniffing cop? Yes, sir. Dengan kejadian momen itu, atasan Marvin memutuskan untuk membatalkan promosinya sebagai ladusing. Namun tiba-tiba Marvin mendengar suara minta tolong dari kejauhan, yang ternyata adalah bocah tenggelam di sana. Marvin pun berenang seperti lumba-lumba dan kembali membuat semua orang terpukau. You know you scared your old man? Atas aksi heroik Marvin itu, ia mendapat perlakuan istimewa dari teman-temannya. Dan nampak atasan Marvin yang tak suka dengan hal itu, alias iri, dengki, dan apalah ya. Tak berselang lama dari itu, Rihanna yang telah janjian dengannya pun datang. Tentu saja Marvin sangat menikmati momen ini. Hingga datanglah pelakor yang mencoba merayu Rihanna. Marvin pun memberi tanda kekuasaan saat Rihanna izin ke toilet dengan menggencingi. Aduh, lantai dong digencingi. Do you smell that? Dan saat melihat tubuh indah dari Rihanna membuat hormon kuda jingkrak Mbah Tono keluar, Marvin pun izin ke kamar mandi untuk ya nyabun lah. Sorry. I ordered us some sorbet. Will you excuse me again, please? Lihat pelayan yang terus mengganggunya, ia pun menunggu momen untuk balas dendam. Dan benar saja saat pelayan itu nyantai di belakang, ia menyeruduknya seperti banteng. Dan setelah itu mengantar Rihanna pulang. No, thank you for dinner. It was great. Can I invite you in? Yes. This is good night. Good night. Ya, walaupun makan malam yang sedikit kacau, itu sudah membuat Rihanna terkesan. Kasih tanda dulu dong, anjir, ini pacarku, ku kencingi rumahnya. Waduh. Hingga Marvin terbangun tanpa sehelai benang di kandang kambing. Entah ini apa, tapi ya udahlah ya. Singkat cerita, saat Marvin berada di kantor, ada seseorang yang melapor bahwa ada kasus pembunuhan hewan-hewan ternak. Kepala ladusing pun menemui Marvin dan memperlihatkan sketsa yang sangat mirip dengannya. Apa kamu pemuja setan, Marvin? Kok ini mirip sama kamu ya? Help yourself. Scene. We made a composite. You have anyone who can in. Why, that drawing looks like I'm going to have to ask you to go on pay. I'm also going to have to ask you to teach me. Tapi Marvin sama sekali tak memperhatikan dan bertingkah sangat aneh. Oleh karena itu, kepala polisi pun memberhentikannya sementara waktu. Sembari memandangi foto ayahnya, Marvin merasa benar-benar gagal menjalani hidup ini. Lama tak kelihatan, Rihanna pun datang ke rumah Marvin dan betapa anehnya rumah Marvin kini seperti sarang berang-berang. Marvin pun mulai menceritakan semuanya hingga tak sadar kini telah larut malam. Marvin juga menyuruh Rihanna untuk pulang, namun Rihanna menolak hal itu dan akan terus menemani Marvin. Dengan hal itu, Marvin menyuruh Rihanna untuk mengikatnya karena saat malam hari ia tak terkontrol dan ia tak mau menyakiti gadis bibitan unggul tersebut. Hingga tanpa sadar, malam panjang telah berlalu dan Marvin terbangun dengan wajah yang sangat sumringah. Hingga tiba-tiba ladusing datang menggedor pintu Marvin atas tuduhan pembunuhan binatang ternak di sana. Marvin pun segera melarikan diri dan melompat bagaikan rusa melewati pagar. Dengan cepat, berita Marvin manusia hewan pun tersebar di seluruh acara TV nasional dan semua ladusing bekerja sama dengan para warga untuk menangkap Marvin. Sementara itu si Marvin menemukan dokter Kang Modip yang berada di atas pohon. Dokter itu pun menyuruhnya pergi untuk menyelamatkan diri. Marvin pun terus berlari hingga langkahnya terhenti saat melihat daging panggang yang begitu menggoda. Dan ternyata itu adalah daging jebakan yang telah disiapkan mantan atasan Marvin. Dengan shotgun, ladusing itu berniat untuk menghabisi Marvin di sana. Namun Marvin tak tinggal diam dan melompat dengan lincahnya seperti ayam. Come on, baby! Thanks! What? Ladusing yang tak pernah putus asa pun terus mengejar. Ada satu momen saat Ladusing terperosok ke dalam jurang, tak kira mati ternyata belum. Marvin yang masih mempunyai sisi baik itu pun berusaha menyelamatkan. Namun siapa sangka setelah diselamatkan, Ladusing itu masih berniat untuk membunuh Marvin. Hingga You. I guess we have the same doctor.
Sini kita jadi tahu ternyata Rihanna adalah spesies yang sama diciptakan oleh dokter Kang Modif. Namun para warga yang sangat marah pun terus mendesak Marvin hingga sahabat baiknya yang bernama Miles mengaku sebagai orang yang dicari mereka selama ini agar Marvin selamat. Ya, Miles ini adalah orang kulit hitam, di mana di film ini orang kulit hitam bebas melakukan kejahatan, nggak akan dipenjara, bebas dengan hukuman, pokoknya orang bebas lah, orang free banget gitu. Dan Miles ini pengen banget di penjara tapi nggak pernah dapat kesempatan untuk di penjara. Walaupun dia udah melakukan kejahatan yang begitu kejam. Dan kini Marvin dan Rihanna hidup damai bersama dengan rumah dipenuhi hewan, dan bahkan kini mereka juga telah mempunyai beberapa orang anak. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata gadis promotor susu luwak di awal film adalah bagian dari semua ini. Film pun selesai.